Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Dari sekitar 700 keluarga di Desa Ponggok, 430 diantaranya menjadi investor dalam usaha pengelolaan objek wisata Umbul Ponggok. Karena itu, Desa Ponggok, yang berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, terpilih sebagai desa wisata terbaik di Indonesia untuk kategori pemberdayaan masyarakat. Dari prestasi itu, Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, Tirta Mandiri Desa Ponggok mendapatkan piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan senilai 9 juta rupiah. Penghargaan itu diserahkan saat Expo BUMDes di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 13 Mei tahun 2017, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Jaka Purwanto, Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2017. Direktur BUMDes Tirta Mandiri Joko Winarno mengatakan sebagian warga Desa Ponggok sudah turut berinvestasi sejak BUMDes didirikan pada akhir 2009. Melihat objek wisata Umbul Ponggok yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri terus menunjukkan prospek yang cerah, jumlah warga yang berminat menanamkan modal semakin bertambah. Sekarang, sudah 76% keluarga di Ponggok yang berinvestasi. Nilai investasinya sekitar 5 juta rupiah per keluarga. Dari hasil penjualan tiket dan penyewaan peranti selam air dangkal, snorkeling, Joko mengklaim pendapatan dari Umbul Ponggok berkisar 500 juta rupiah per bulan. Puncaknya pada musim libur Lebaran. Tahun lalu, kami bisa mencapai 1 miliar rupiah dalam sepekan, ucapnya. Dengan berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri, setiap satu keluarga bisa menerima bagi hasil sekitar Rp 400 sampai 500 ribu per bulan. Dengan pendapatan pasif income, yang diperoleh dari bagi hasil tersebut, warga Desa Ponggok memiliki tabungan untuk biaya pendidikan anaknya. Selain warga, sejumlah lembaga di Desa Ponggok juga turut berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri. Tiap RW berinvestasi masing-masing 50 juta rupiah, PKK 100 juta rupiah, PAUDTK juga berinvestasi 25 juta rupiah, ujarnya. Dengan turut berinvestasi, PAUDTK di Desa Ponggok setiap bulan punya kas 2,5 juta rupiah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Joko menjelaskan, nilai investasi warga dan lembaga masyarakat di Umbul Ponggok saat ini masih di bawah 40% dari total investasi dari sejumlah pemegang saham. Kendati demikian, Kepala Desa Ponggok Junaedi Mulyono mengklaim sudah tidak ada pengangguran di desanya. 5 tahun lalu memang masih ada warga miskin. Sekarang semua pengangguran terserap di BUMDes Tirta Mandiri, tuturnya. Pendapatan per kapita warga di Ponggok saat ini berkisar 1,5 rupiah 2 juta, kata Junaedi. Dia menambahkan, para ibu rumah tangga yang semula pengangguran kini turut diberdayakan dengan usaha olahan perikanan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa menjadi angin segar bagi desa-desa. Pemerintah pusat menyadari bahwa desa-desa perlu diberikan bantuan keuangan yang besar seperti pemerintah daerah, untuk dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat desanya. Pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebesar 187 triliun rupiah sejak 2015. Pada 2015 sebesar 20,7 triliun rupiah, 2016 menjadi 47 triliun rupiah, 2017 menjadi 50 triliun rupiah,
2018 naik menjadi 60 triliun rupiah, dan 2019 naik menjadi 70 triliun rupiah ditambah dana kelurahan 3 triliun rupiah, sehingga keseluruhannya mencapai 73 triliun rupiah. Data dari buku Saku Desa tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi 3 tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914.000 meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit Polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unit posyandu, dan 1.338 unit embung. Hasil evaluasi penggunaan dana desa selama 2 tahun terakhir juga menunjukkan bahwa dana desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan antara lain. Dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Juga, menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017, dan adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93%. Di tahun 2017, pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan dana desa yang baik. Bantuan keuangan yang cukup besar tentu tidak bisa digunakan sesuai keinginan pemerintah desa begitu saja walaupun ada kebutuhan prioritas. Tetapi harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menjadi dasar hukum penggunaan prioritas dana desa. Dari beberapa bidang, dana desa berfokus pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satunya pemerintah desa diwajibkan harus membangun badan usaha desa, BUMDes. Misalnya berdagang, pengembangan wisata, barang dan jasa, dan sebagainya. Tujuannya agar pemerintah desa bisa mandiri dalam menyediakan kebutuhan masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat desa tidak urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan, melainkan bisa bekerja di pedesaan yang sudah disediakan oleh pemerintah desa. Sehingga perputaran uang di desa semakin kuat dari semua kebutuhan yang sudah tersedia di desa. Desa Sukses. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat mulai 2015 sudah memberikan manfaat yang baik bagi pemerintah desa dan masyarakat desa. Di antaranya dapat meningkatkan pendapatan asli desa, PADES, yang tinggi, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, serta menyejahterakan masyarakat desa. Namun yang paling hebat bisa menjadi desa mandiri berpenghasilan tinggi tidak harus ketergantungan kepada dana desa untuk desa membangun. Seperti kisah sukses Desa Ponggok di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang maju dari badan usaha milik desa, BUMDes. Desa Ponggok yang terletak di Kecamatan Polanharjo, berpenduduk 2087 jiwa, 653 kakak, dengan luas 77,22 hektar, menjadi contoh desa dengan tata kelola keuangan yang baik. Desa Ponggok awalnya merupakan desa yang unik karena ada sebuah mata air yang sangat jernih yang disebut Umbul Ponggok yang banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat desa. Mata air tersebut biasa digunakan untuk mandi, bahkan dipercayai oleh masyarakat luas sebagai mata air yang suci bisa membawa berkah khususnya pada waktu menjelang puasa di bulan Ramadan. Dengan potensi sumber mata air yang melimpah, pengembangan Desa Ponggok sebagai desa wisata air merupakan langkah yang tepat. Pada Ebdesta 2017, Desa Ponggok menganggarkan pendapatan desa sebesar 3,73 miliar rupiah yang terdiri dari pendapatan asli desa sebesar 657 juta rupiah,
pendapatan transfer sebesar 1,50 miliar rupiah, dan pendapatan lain-lain sebesar 1,52 miliar rupiah. Pada Ebdesta 2017, Desa Ponggok menganggarkan pendapatan desa sebesar 3,73 miliar rupiah yang terdiri dari pendapatan asli desa sebesar 657 juta rupiah, pendapatan transfer sebesar 1,50 miliar rupiah, dan pendapatan lain-lain sebesar 1,52 miliar rupiah. Bantuan dana desa tahun 2015 yang disalurkan oleh pemerintah pusat salah satunya digunakan untuk pengembangan badan usaha milik desa, BUMDes. Tugasnya mengelola potensi-potensi sumber daya alam sebagai ladang penghasilan bagi masyarakat. BUMDes tersebut diberi nama Tirta Mandiri Ponggok dengan memiliki unit usaha unggulan, yakni, pertama, Umbul Ponggok. Merupakan sebuah kolam alami yang dikembangkan menjadi wisata snorkeling yang cukup terkenal di Klaten. Kolam alami itu sudah ada sejak zaman Belanda, dengan ukuran 50 x 25 meter, dan kedalaman rata-rata 1,5–2,6 meter. Sebuah sumber mata air alami yang segar dan sangat jernih yang dasarnya berupa hamparan pasir, bebatuan dan ikan warna-warni sehingga suasana seperti di bawah laut. Umbul Ponggok juga kerap dijadikan lokasi latihan diving bagi penyelam pemula sebelum mereka benar-benar menyelam di laut. Bagi anak-anak, tersedia kolam berukuran pendek yang bisa dijadikan lokasi berenang maupun sebatas bermain air. Selain itu, pengunjung bisa melakukan sesi pemotretan di dalam air dengan menggunakan kamera underwater. Bagi yang tidak memiliki, sudah disediakan jasa penyewaan kamera, dan sudah termasuk operator kameranya, fotografer. Kedua, Toko Desa, Sumber Panguripan. Unit usaha dirintis sejak Juli tahun 2016. Usahanya adalah penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga pada umumnya dengan memberikan pelayanan kepada warga Desa Ponggok, terutama bagi warga yang memiliki usaha kecil. Letaknya sangat strategis, yaitu di pinggir Jalan Raya Ponggok, bersebelahan dengan pusat kantor Desa Ponggok dan Kompleks Wisata Ponggok Ciblon. Toko desa ini selalu ramai pembeli, selain itu sudah tersedia fasilitas ATM. Toko Desa, Sumber Panguripan, juga menjadi agen laku pandai Bank BNI yang dapat melayani buka rekening, setoran tunai tabungan, dan tarik tunai tabungan. Selain itu juga melayani e-payment yaitu transfer, sesama BNI dan online antar bank, pembelian, token listrik, voucher pulsa HP, pembayaran, tagihan listrik, pulsa prabayar, tagihan kartu kredit, tiket, del. Toko Desa, Sumber Panguripan, juga bekerja sama dengan Perum Bulog yaitu menjadi agen rumah pangan kita, RPK. Toko Desa mendapat suplai kebutuhan pangan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung. Itu merupakan salah satu wujud dari upaya Bulog untuk menstabilkan harga pangan dan juga merupakan perwujudan fungsi Bulog untuk menyediakan bahan pangan yang terjangkau. Ketiga, Ponggok Ciblon. Setelah mengelola unit wisata Desa Umbul Ponggok, pada September tahun 2016 BUMDes Tirta Mandiri mengembangkan unit wisata desa baru bernama Ponggok Ciblon dari wahana air yang telah ada, yaitu kolam renang anak dan dewasa, resto dan warung apung, serta waduk sebagai tempat pemancingan. Pada perhelatan Expo BUMDes 2017 yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Desa Ponggok dinobatkan sebagai desa terbaik pemberdayaan masyarakat. Penghargaan ini membuktikan bahwa dengan tata kelola yang baik, pemberdayaan masyarakat yang efektif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.